Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua kita ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka di daerah lain. Di
Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Pada saat Tuhan kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan ya Tuhan pada saat ini Engkau berkat kami yang pada saat dalam kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan kesehatan. Bahkan ya Tuhan pada saat ini sukacita, damai sejahtera ada di diri kami Tuhan. Karena itu Tuhan waktu kami bersyukur berterima kasih. Kami memenuhi pilihan Tuhan kepada perayaan pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kepada kami Tuhan dari awal pertengahan bila kita selalu menolong, bila kita selalu menolong kami. Orang-orang yang jahat yang akan mengganggu kepada kami Tuhan. Kami teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah yang akan berperkara dalam kepada kami. Kami serahkan Tuhan kepada kami dari awal pertengahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Silakan bersama Tuhan. Selamat datang.
kita di dalam panduan. Di dalam panduan tiada yang lain kepada Yesus, berbalukan kain. Kita menjadikan kita terang, dan Yesus tertidur terang dan terang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh ada itu keselamatan. Aku percaya dengan tiada berhutang, sebab Tuhan Allah itu keselamatan dan maksudku. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa yang lahir di Betlehemku, bahwa Roh-Mu ada padanya, dan bahwa Dia telah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Engkau telah mengutus Dia untuk memberikan kekuasaan kepada bangsa-bangsa tawanan, dan memberi penglihatan kepada orang buta, dan membebaskan mereka yang menjadi ditindas. Ya Tuhan, mungkinkah kami menerimanya bagi Yesus dalam hati kami, yang sederhana seperti hati para gembala. Biarlah sinar terang-Mu dikau kami akan semua yang kotor dan yang jahat, dan semua yang menjadi beban kami menjauhi dari kami. Tolonglah ya Tuhan, agar kami pulih dari keletihan, berjuang dalam dunia, jauh dari kami kenamakan, kerohan, kesokohan, dan kekerasan hati kami. Tolonglah ya Tuhan, agar kami memperoleh harapan, agar kami
Ketua Asentri Penulis mewakili dari PKM Bapak Ali Santuri, mewakili PKI Ibu Bagus Ibu Sri Ayuko, mewakili dari PKI Jerusalem Ibu Rubi Kuba, mewakili dari PKI Amben Ibu Monika, mewakili dari sekolah minggu Robin Betul. Kita akan menjadikan malam kudus Suci Islam dengan bersama berikut ini. Amen.
Yesus telah memulai segala yang baik dalam. Dan kami rindu Tuhan, sukacita Natal kami di tahun ini. Kami tidak mau melewati begitu saja, tetapi sukacita Natal kami rindu disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama.
Dan kami mengundang biar Roh Kudus-Mu boleh menolong memberkati kepada setiap kami, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami ditolong oleh Tuhan untuk kami semakin mengerti, untuk kami semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk hidup kami, secara khusus di momen Natal ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Eddie Venser. Buku ini menulis tentang kesehatan rohani seorang anak Tuhan. Dan di dalam buku itu disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, indikator-indikator yang menunjukkan apa yang menjadi ciri orang yang sehat secara rohani. Ada kurang lebih 40 indikator. Dan salah satu indikatornya, orang yang rohaninya sehat, kalau hari Minggu setiap pertemuan ibadah itu minimal bersalaman dengan orang yang ditemui minimal 10 orang. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini waktu Natal ini sudah berapa orang yang sudah bersama ini, saya tidak tahu. Tapi saya juga tidak mau mengatakan bahwa Bapak Ibu rohaninya tidak sehat, tidak. Tetapi bolehkah saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan salam Natal kepada teman di sebelah kanan kiri sambil memberi senyum, salam damai, selamat Natal. Suami istri juga coba tahu tadi pematalan ribut dulu. Sudah saya mau khotbah sudah. Nanti kalau teruskan sudah nanti dilanjutkan Natal ke rumah baru kasih salam. Cukup dulu saya mau khotbah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai? Iya. Dalam kesempatan sukacita Natal ini, saya mengajak kepada kita semua untuk belajar dari kehidupan orang Majus dengan satu tema. Mungkin ini agak asing, tetapi saya ingin memberikan ini sebagai pembelajaran untuk kita. Kristu Giniantiki Kara. Kristu itu artinya Kristus, Giniantiki itu lahir, Kara itu sukacita. Saya senang kata Kara ini karena kata sukacita ini menunjukkan sukacita
sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Mau situasinya baik, mau situasinya tidak baik, mau keadaan batin ini tidak baik, mau situasi hati ini sedang tidak baik, kalau dikatakan itu dia tetap sukacita. Dan secara sederhana, tema ini sebenarnya kalau disederhanakan dari Kristu Geniatika nanti sebenarnya hanya dua kata: sukacita mata. Ini istilah di dalam bahasa Alkitab kita adalah bahasa Yunani. Nanti ibu yang sedang mengandung dan boleh dikasih nama itu. Bagus kan? Kristu Geniatika. Lalu panggilannya apa? Ya panggil ada, jangan panggil Diki, nanti itu dipanggilan. Nanti kalau dipanggil Diki, anaknya dapatkan di rumah karena menjadi murid dari didikan ini. Dan dari tema ini saya ingin menyampaikan, membagi khotbah ini dalam dua bagian. Yang pertama, saya akan sampaikan tafsirnya dulu. Istilah teologi itu hermeneutiknya. Setelah kita mengerti Alkitab itu, baru bagian dua, bagaimana yang kita pahami dalam Alkitab itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca dulu Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mungkin secara manual teks di enter. Di enter saja manual. Ya, lagi. Terus sampai ayat 10 terus. Ya, cukup. Nah, Bapak Ibu, dari 12 ayat ini saya membacakan ayat pertama dan ayatnya yang kedua, lalu disambung dengan ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi 4 ayat ini akan saya bacakan, dan karena 4 ayat ini yang ingin saya sampaikan sebagai pemahaman kita untuk memahami teks ini. Ayatnya yang pertama: sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lalu ayatnya yang kedua: dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lanjutkan ayatnya yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dua warna hitam dan warna merah dalam teks itu, secara khusus yang warna merah, bukan warna partai politik, tetapi itulah ayat-ayat atau kata yang ingin saya memberikan penekanan supaya Bapak Ibu dapat memahami apa maksud dari ayat ini. Next.
Ya, untuk memahami konteks ini, kita akan dibantu dengan dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, siapakah orang Majus itu? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, seberapa jauh perjalanan mereka? Seberapa jauh perjalanan orang Majus itu? Yang pertama, kita melihat siapa orang Majus itu dalam ayat apa? Dikatakan di situ orang Majus adalah bukan orang Yahudi. Apa maksud dari teks ini? Apa maksud daripada ayat ini yang menjelaskan di dalam ayatnya yang pertama? Memang di situ tidak tercatat bahwa orang Majus bukan orang Yahudi. Tetapi pertanyaan orang Majus dan asal mula orang Majus itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang Yahudi. Dikatakan mereka datang dari timur. Itu di daerah Mesopotamia atau daerah Babilonia. Orang yang dari timur, dari Babilonia, dia datang ke Yerusalem, ke wilayah Yahudi. Dan satu komentar mengatakan bahwa mereka ini bukan orang Yahudi. Ungkapan itu menarik. Kalau kita pelajari dari kebenaran kita, dalam konteks ini ada sesuatu yang memisahkan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Itu ada tembok pemisah. Tapi yang menarik adalah orang Majus yang bukan orang Yahudi, dia mencari raja orang Yahudi. Tentu tindakan orang Majus ini sangat bertentangan dengan hukum orang Yahudi. Karena hukumnya orang Yahudi ngobrol atau bertemu dengan orang bukan Yahudi itu hukumnya haram. Apalagi kalau orang non-Yahudi itu datang ke rumah orang Yahudi, orang kafir tidak boleh masuk ke rumah orang Yahudi. Itu kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang 12. Ada hukum yang keras. Apalagi kalau orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, maka keluarga Yahudi itu akan membuat upacara pemakaman walaupun orang Yahudi belum meninggal. Jadi sangat keras. Bahkan di dalam legenda Yahudi dikatakan, kalau kita ketemu ular, lebih baik ular itu kita injak kepalanya lalu kita matikan. Lalu kata orang Yahudi apa? Kepada orang kafir atau kepada orang Yahudi, begitu juga lebih baik kalau kita ketemu orang non-Yahudi, itu kita injak dan kita bunuh. Itu hukumnya haram. Ini perbedaan. Ini satu gap pemisah yang memisahkan. Bahkan orang Yahudi merupakan satu kejijikan, orang non-Yahudi merupakan satu kejijikan bagi orang Yahudi. Sehingga kalau kita membaca dalam Matius 15 ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang Yahudi ini menganggap orang non-Yahudi ini ya sama
di neraka. Begitu jijiknya orang Yahudi ini melihat orang non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ditandai dengan apa? Orang najis yang bukan Yahudi datang untuk menyembah Yesus. Jadi pada hakikatnya kelahiran Yesus, Natal membawa misi perdamaian untuk mempersatukan dua bangsa yang ada gapnya luar biasa antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu sudah dilakukan oleh orang najis. Dia datang, dia bicara raja orang Yahudi yang berani melanggar aturan, dia berani menyatakan kebenaran, dia mencari raja orang Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu, gratis orang yang kejam, raja yang kejam. Tetapi orang Majus ini berani bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ini satu katakanlah satu tindakan yang dilakukan oleh orang Majus ini sangat nekat. Di mana orang Yahudi? Padahal orang mengakui bahwa raja pada waktu itu adalah raja Yahudi. Tapi dia bertanya, mana raja yang baru? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam teks ini intinya melalui kedatangan orang najis yang bukan orang Yahudi itu memberikan satu pengajaran. Yesus datang untuk merompokkan tembok-tembok pemisah, perseteruan-perseteruan yang ada pada waktu itu. Nanti kita aplikasikan lagi. Lalu yang berikutnya, enter. Apa dikatakan? Siapa itu? Dikatakan orang Majus orang apa? Orang yang berpendidikan. Orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Dia orang terdidik. Orang Majus datang kepada Yesus, mencari Yesus, menandakan bahwa Yesus hadir ke dunia ini untuk semua lapisan masyarakat yang ada di dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, siapa orang yang pertama kali menerima berita? Itu para gembala. Para gembala adalah gembala-gembalanya adalah orang yang tidak dihormati, yang dari taraf status sosialnya sangat rendah, status ekonominya juga sangat rendah. Tetapi dia juga diizinkan oleh Allah untuk menerima berita Natal pertama kali. Dalam konteks Lukas, dalam Injil Matius berbicara. Kalau Lukas berbicara, Yesus datang kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang hina. Matius berbicara, Yesus datang juga kepada orang-orang dalam level yang punya pendidikan. Jadi ya, sifatnya universal. Bukan hanya untuk saya saja Yesus datang, tapi untuk kita semua lapisan, orang yang terdidik, orang yang tidak terdidik, Allah melalui kehadiran Yesus. Berikutnya, apa lagi katakan? Oke. Apa di sini dikatakan?
orang kaya. Bapak Ibu tahu dari mana bahwa orang najis itu dikatakan orang kaya? Apakah Alkitab ada mencatat orang najis adalah orang kaya? Ada tidak? Tidak. Lalu bagaimana di sini dikatakan bahwa orang najis adalah orang kaya? Status kekayaan, status ekonomi orang najis itu dapat dilihat dari pemberian yang dibawa kepada Yesus. Waktu itu yang diberi siapa? Orang najis memberi apa? Emas. Emas itu diberikan kepada dia. Lalu di samping emas apa? Kemenyan dan gold. Saya coba mencari apakah kemenyan yang dibawa oleh orang najis itu sama dengan kemenyan yang dibakar-bakar pawangnya udah lubih. Setelah saya mencari-cari, ternyata sangat berbeda. Karena kemenyan yang dibawa oleh orang najis itu kemenyan yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dikatakan aromanya, wanginya luar biasa. Kalau kemenyan bukan itu membuat kita pusing. Lalu kemenyan yang dibawa oleh orang najis ini juga sudah melalui penyimpanan, istilahnya ada penuaan. Semakin lama disimpan kemenyan itu, semakin tua kemenyannya dan semakin mahal harganya. Dan saya menyelidiki bahwa kemenyan yang dibawa oleh orang najis itu usianya sudah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Dari segi nilai, dari segi kualitas, tidak semua orang yang memiliki harta yang sudah disimpan bertahun-tahun, berabad-abad. Tapi orang najis punya itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Itu hanya bisa diberikan oleh orang yang punya status ekonomi baik. Dia bukan orang yang berguna. Dia orang yang berdidik. Lalu dikatakan juga dia adalah orang kaya. Bapak Ibu, di gereja ini sudah ada yang pernah memberikan persembahan emas? Ada? Sudah ada? Kalau Ibu Adi punya emas, emasnya dulu 80 kilo, sekarang tinggal 70 kilo. Tapi emas yang 70 kilo itu juga sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya jadi berbeda. Jadi Bu Adi sudah sama dengan orang majus. Nah ini apa semua urusan. Tapi kamu lihat apa yang terjadi dengan dia? Dia orang kaya, dia orang yang biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, seberapa jauh perjalanan orang majus? Saya mencatat perjalanan orang majus itu menempuh jarak 2.700 km dan 880,61 meter atau 1.678,2 mil. Katakanlah 2.700 sampai 2.701 ya, 2.700.
Dari sini bawah. Ini yang dikatakan Babilonia, ini yang dikatakan Yerusalem. Jaraknya dari sini ke sini 200 km. Ini perjalanan orang Majus. Lalu saya mencoba mengukur. Rata-rata jarak yang ditempuh dalam perjalanan untuk 1 jam jalan kaki itu 5 sampai 8 km. Dalam 1 hari paling orang hanya bisa berjalan 7 sampai 8 km. Jadi 1 hari sekitar dalam 1 jam 7 sampai 8 km. Jadi 1 hari sekitar, ya ini saya katakan aja, 35 sampai 40 kilo. 5 sampai 8 kilo perjalanan 1 hari 7 sampai 8 jam. Jadi 2.700 km dibagi 35 km 80 hari atau kurang lebih perjalanan orang Majus itu 3 bulan untuk bertemu dengan Yesus. Penelitiannya, waktu orang Majus itu ketemu dengan Tuhan, dengan bayi Yesus, bukan bayi yang baru dilahirkan, tetapi sudah ada yang mengatakan ada yang sudah berusia 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Oke lah, masalah ini. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan orang Majus ini. Jalan kaki selama 3 bulan. Rombongan bersama-sama. Tentu membutuhkan kebersamaan, saling mengerti, solidaritas tinggi, saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan, baru mereka bisa tiba bersama-sama di tempat tujuan. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama, lalu kita dengan egois kita masing-masing, maka kita tidak akan bisa di tempat tujuan. Tetapi kebersamaan itulah yang membawa orang Majus ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Alkitab tidak mencatat apakah dalam perjalanan itu orang Majus ribut, rebutan makanan atau rebutan minum, atau yang satu mundur karena merasa tidak kuat dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, mengapa orang Majus yang datang berjalan bersama-sama rombongan itu bisa sampai bertemu di sampai dipimpin oleh bintang, yang membuat mereka punya semangat, yang membuat mereka katakanlah bisa sampai ke tujuan oleh karena ada goal yang ingin dicapai oleh orang Majus. Goal yang ingin dicapai oleh orang Majus adalah apa? Aku datang untuk menyembah Dia. Itu fokusnya. Seandainya orang Majus tidak fokus untuk menyembah Tuhan, mungkin dia akan kembali ke tengah jalan karena merasa terlalu. Tetapi orang Majus ini karena fokus, aku datang untuk menyembah Tuhan. Fokus dan goal itu yang menyatukan mereka untuk sampai tujuan bertemu dengan Yesus. Ini yang dilakukan orang Majus. Dia bisa sampai oleh karena ada goal, ada tujuan yang menyemangati di dalam hidup. Nanti kita akan menjelaskan. Berikutnya, bagaimana reaksi orang Majus pada saat mendengar berita Natal dan berjumpa dengan Yesus? Suka
cita, yaitu yang tadi dikatakan kata. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi, situasi. Bapak Ibu, perjalanan orang Majus 3 bulan, pasti dia capek, pasti dia lelah, mungkin semangatnya juga sudah berkurang. Tetapi karena berubah, karena bertemunya dengan Yesus, karena menyembah Yesus, sehingga di saat dia berjumpa dengan Yesus, yang ada di dalam hati orang Majus hanya sukacita. Dikatakan berjoy, sukacita besar. Jadi tujuan guru itu mendatangkan sukacita. Kristus yang hadir membawa sukacita dalam kehidupan orang Majus. Sampai sukacita dikatakan itu sujud, menyembah, dan memberi persembahan. Mas kemenyan dan berita nama, berita sukacita, menyukakan hati orang Majus. Lalu ekspresi dari sukacita itu, ekspresi penyembahan itu diwujudkan dengan cara sujud, menyembah, dan memberikan persembahan. Inilah konteks tafsir dari teks ini. Lalu berikutnya, bagaimana teks itu menjadi pembelajaran iman untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, ayo kita belajar dari orang Majus. Pertanyaannya begini, orang Majus, apakah orang Majus itu satu marga? Apakah orang Majus ini marganya siang kubri atau situ orang atau siapa saja? Apakah orang Majus ini satu keluarga? Tidak. Apakah orang Majus ini keluarga satu darah? Tentu tidak. Ahli-ahli ini punya latar belakang berbeda-beda, tetapi mereka bisa bersama-sama oleh karena ada satu tujuan dari katakan. Tujuan yang jelas untuk menyembah Yesus. Tujuan itu mempersatukan orang Majus untuk datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, goal atau tujuan itu harus menjadi remote control di dalam kehidupan kita. Apa tujuan saudara berkeluarga? Kebahagiaan. Kalau ada perbedaan, itu harus jangan dijadikan bahan perpecahan dalam kehidupan. Kalau saudara bergereja, tujuan saudara bergereja apa? Menyembah Tuhan, ya, dengan perbedaan kita masing-masing, dengan talenta kita masing-masing. Mari kita berdoa menyembah. Kalau saudara bergereja hanya untuk mencari kehormatan, saudara tidak akan mendapatkan kehormatan, tapi kepercayaan yang ada dalam gereja. Tapi kalau saudara bergereja mau menyembah Tuhan, walaupun kamu orang Jawa, kamu orang Batak, kamu orang Chinese, kamu orang Sulawesi, kamu orang apa saja, tapi perbedaan itu hanya bisa dipersatukan melalui tujuan untuk menyembah. Jadi saya minta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan meninggalkan tahun ini
kita akan memasuki tahun baru. Apa yang perlu? Tapi goal dan tujuan dalam gereja itu, mari itu menjadi penyemangat dalam bersama. Tahun 25 kita dikebayangkan menjadi tuan rumah untuk sidang raya semua. Tujuannya apa? Sidang raya semua. Dengan perbedaan kita punya tujuan yang sama. Jangan justru tujuan itu menjadi bahan pertengkaran dalam hidup. Kan seringkali kita nampak tidak membawa damai. Oleh karena apa? Kita lupa tujuan daripada Natal. Mari dalam khotbah mereka ini tersinggung. Gara-gara A, B, C, D itu bisa membawa perpecahan dalam hidup. Tapi kita belajar dari orang. Korban tenaga dia berjalan hanya satu tujuan untuk menyembah Tuhan. Semua perbedaan harus kita syukuri, tetapi itu jangan dijadikan sumber api di dalam keributan. Kita belajar dari orang lain. Dia bukan orang yang tapi dia menjadikan orang lain. Kita mengingat bahwa Natal ini peristiwa perdamaian. Perdamaian itu akan terjadi kalau dalam hidup kita dengan apa yang menjadi fokus atau tujuan. Natal, saya tidak berharap Bapak Ibu melewati Natal lalu di tanpa damai. Saya tidak berharap bahwa melalui Natal tahun ini menjadi sumber perseteruan di dalam gereja. Dan mungkin di antara Bapak Ibu saat ini ada yang tidak memiliki damai, tidak memiliki sukacita. Masih punya musuh dalam gereja, ada perseteruan. Ingat, orang Majus yang bukan Yahudi, dia mencari orang Yahudi karena itulah misi Allah untuk mendamaikan saudara. Lupakan negara dengan pertengkaran dengan musuh-musuh bebuyutan dengan perseteruan. Tapi melalui Natal, mari kita berusaha damai dengan orang yang ada di sekitar. Apa di situ? Selanjutnya apa? Bersuka. Ada sukacita? Sebenarnya pertanyaannya ada sukacita atau dijawab amin? Ada sukacita? Ada. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Itu baru murid yang benar. Ada sukacita? Amin. Beda sekali. Ingat, sukacita Natal yang diharapkan oleh Tuhan adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jangan gara-gara mikir baju anak-anak sukacitanya hilang. Jangan gara-gara seragam sukacita juga hilang. Jangan gara-gara mau menyambut tamu datang Natal sukacita juga hilang karena pembawaannya lebih besar. Jangan. Keadaan itu jangan membuat sukacita. Yang berikutnya apa? Di situ kita bersyukur berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang Majus bisa memberikan semuanya dan apa yang Bapak Ibu bisa berikan melalui Tuhan. Hidup kita baik, apapun bisa kita berikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan.
Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Natal hari ini yang bisa kita bawa pulang, belajar dari orang Majus, kita bersuka cita dengan damai menyambut Natal ini, lalu kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini. Pada momen Natal ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk boleh belajar dari kehidupan orang Majus. Melalui kehidupan orang Majus kami belajar akan perdamaian yang Tuhan berikan melalui kehadiran Yesus. Melalui kehidupan orang Majus kami belajar pengorbanan, kami belajar untuk menyembah Tuhan, kami belajar untuk sukacita dalam yang benar. Dan biar firman Tuhan ini oleh Tuhan mereka dalam hidup kami, sehingga kami melewati Natal tahun ini dengan sukacita yang tulus yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
di sukacita Natal ini. Kami bersyukur kepadamu atas kemurahan dan berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Dan rasa syukur kami wujudkan dengan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya kasih kemurahan kebenaran kasih setiamu menjamah menguduskan, sehingga persembahan kami ini berkenan untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Doa kami meminta berkat kepadamu, memberkati setiap akan usaha pekerjaan, sehingga dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, setiap waktu kami diberikan waktu untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan akan persembahan kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan hormat kemuliaan hanya bagi kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga aku Kiranya kasih karunia, damai dan sukacita tanpa dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, penyertaan serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
bersemangat untuk memohon hidup kembali. Bapak Ibu yang telah tolong kami meminta untuk itu anak-anak kami juga bapak-bapak ibu-ibu yang ada berdiri untuk mohon waktunya di sebentar. Sekolah ada sekolah kita. Ada harap. Saya menjawab istilah dari Bapak Ibu Semuanya yang menambah perbedaan kita di Nusantara Sunda dengan harap. Mudah-mudahan tahun 2004 Bapak Ibu semakin sering bertemu kembali menambah wawasan perbedaan bahasa dan bahasa. Yang pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat pertolongannya untuk kita semua kita bisa bersama-sama merayakan Natal di gereja yang sangat kita cintai ini bersama-sama dengan rekan juga bersama-sama dengan anak-anak kita. Yang pertama, kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Trisno Kurniadi yang memilih Gereja Kristen Injil Kepahian untuk menyampaikan atau pelayanan pastoral di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui juga kami ketahui bahwa Bapak ini kita sehat. Kalau Natal 2023 ini bukan perubahan yang berbeda, tetapi perubahan yang berkaitan kalau manusia yang satu membawa bola sekaligus juga membawa cekong ada atau apa namanya air masuk dari sini ke sedang waspada untuk membawa cekong berhubung karena kita itu sudah mulai sehat maka diberi upaya dari pompa ini di dalam. Bapak Ibu, pertama-tama kami akan sapa dulu anak-anak kami yang pulang dari perantauan yang merindukan keluarga dan kami juga yakin merindukan kepahian ini. Nah, untuk anak kami yang dari luar kepahian mohon berdiri semua. Puji Tuhan, nah inilah kegiatan dan kemajuan jemaat Kepahian bertumbuh dan berkembang. Kalau dulu jemaat Kepahian hanya SD, SMP, dan SMA, dan sekarang sebagai kuliah bahkan yang sudah bekerja dan bagi anak-anak kami juga yang saat ini belum sempat hadir, kami selalu membawa kalian dan doa kami baik doa pribadi juga doa secara bergereja dimanapun anak-anak kami ini berada. Kami jemaat Kepahian tidak pernah lupa mendoakan kalian untuk senantiasa diberkati, dilindungi dan memberikan cita-cita kalian. Dan yang kedua, kami atas nama Majelis Jemaat Kepahian yang sudah Bapak Ibu percayakan untuk kami yang mana pelayanan kami selama Januari sampai saat ini kami juga merasa dan melihat masih banyak kekurangan di sana sini. Maka dari itu sebagai majelis kami semua untuk mohon minta maaf atas kekurangan pelayanan kami semua. Dan selanjutnya kita juga bersyukur dalam hal selama setahun banyak hal perbedaan yang telah kita lakukan. Kita puji Tuhan, kita selalu melihat Tuhan bahwa keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadikan gereja kita semakin maju. Dan sebentar lagi kita mau pulang
kami meminta atas nama majelis untuk nanti semua majelis berdiri di depan dan Bapak Ibu jemaah akan maju dari sini keluar berjalan secara tertib untuk berjalan keluar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kami juga program dari majelis punya program untuk tahun ini bahwa majelis akan berkunjung ke rumah jemaat semua mulai besok tanggal 26. Tahun kemarin majelis berkunjung, maka tahun ini kami akan datang untuk mengunjungi jemaat semua. Dan Bapak Ibu, kami tidak membawa oleh-oleh atau apapun, tetapi kami akan memberikan sesuatu yang harus kita habiskan satu tahun ini. Jadi tidak kita habiskan Bapak Ibu, nanti akan kita habiskan satu tahun dan tahun depan kita juga akan memberikan yang sama. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai kata sambutan dari majelis. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2020.